Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Di dalam suasana pandemi yang mendera ini, mudah-mudahan Bapak Ibu semua tetap sehat-sehat walafiat selama pandemi dan juga setelahnya. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini perdana mengundang Ibu Monika Raharti MSI. Beliau adalah Direktur CYS Center for Young Scientists, pemrakarsa lomba peneliti belia, yang insya Allah di dalamnya juga akan turut bergabung perdana sebagai salah satu mitra pelaksanaan kegiatan. Dalam rangka melakukan sosialisasi kegiatan lomba peneliti belia itu, maka kemudian saya mengundang beliau untuk memberikan penjelasan sosialisasi terkait dengan peneliti belia sendiri, dan juga nanti tentu di dalamnya ada yang terkait dengan CYS. Selama ini kita kemudian fokus ya pada kaitan dengan kemahasiswaan. Nah, pada saat yang sama, jikalau kita ingin mendorong tumbuhnya tradisi akademik, ekosistem keilmuan, maka juga tentu terkait dengan siswa itu sendiri. Dan dalam kaitan ini, ya CYS telah memulai beberapa tahun yang lalu, nanti secara detailnya akan dijelaskan oleh Ibu Monika sendiri terkait dengan itu. Yang kedua adalah dalam perjalanannya CYS kemudian memprakarsai ya, lomba peneliti belia sebagai ajang atau kemudian supporting system dari pembentukan ekosistem penelitian Indonesia, yang di mana kemudian kita tidak semata-mata fokus pada mahasiswa, peneliti, dosen saja, tetapi juga kemudian membuka ruang-ruang di mana ya memungkinkan kita untuk melakukan pengenalan lebih awal kepada guru-guru, kepada siswa. Dalam kaitan dengan itu juga ada prakarsa-prakarsa, di antaranya adalah di mana kemudian ada usaha untuk menyemai tunas-tunas cendekia, dan ini kemudian dilakukan bersama-sama oleh Masika ICMI, Majelis Sinergi Kalam, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia. Bapak Ibu saudara-saudari baik yang ada di aplikasi Zoom meeting maupun yang bergabung melalui streaming Facebook dan juga nanti YouTube, setelah ini diunggah, mudah-mudahan menjadi awal untuk 2021, di mana di dalam 2020 yang lalu sudah dilaksanakan lomba peneliti belia untuk Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan juga Papua ya, dan Papua Barat. Ya, mudah-mudahan ini boleh bertambah area ataupun cakupannya, sehingga kemudian kita dapat
menyebarluaskan atau kemudian mengundang lebih banyak partisipasi dari Bapak Ibu guru dan juga siswa-siswi. Itu pengantar dari saya sambil kita menunggu bergabungnya Ibu Monika Raharti. Ya, terima kasih Ibu Monika Raharti telah bergabung. Sebagaimana Bapak Ibu tadi saya kemukakan bahwa alhamdulillah di tahun 2020 kita sudah melaksanakan sampai ke tingkat nasional untuk lomba peneliti belia. Dan secara wilayah sudah dilaksanakan di Sulawesi Selatan, dilaksanakan di Papua dan Papua Barat. Mudah-mudahan 2020 ini ada tambahan provinsi-provinsi yang turut bergabung secara lokal, baik dari kabupaten kota untuk SMP, lalu kemudian untuk provinsi di SMA dan SMK. Dalam kaitan dengan itu, saya mengundang Ibu Monika Raharti MSc, Direktur Center for Young Scientists. Beliau yang bersama tim di CES menginisiasi adanya lomba peneliti belia sebagai ikhtiar untuk menyemai ekosistem keilmuan, ekosistem penelitian sejak dari SMP dan juga SMA. Ini tentu menjadi tambahan kalau LIPI kemudian melaksanakan KIR, Lomba Karya Ilmiah Remaja, maka CES dengan dukungan mitra-mitra yang ada selama ini tidak saja dalam skala nasional, tetapi juga dalam skala internasional. Nanti lebih detailnya akan disampaikan oleh Ibu Monika, jangan sampai saya keliru dalam memberikan deskripsi. Untuk kesempatan pertama kami mohonkan kesediaan Ibu Monika untuk menyampaikan paparan. Setelah itu mohon kesediaan Bapak Ibu, baik nanti yang bergabung melalui Zoom meeting maupun streaming di Facebook dan juga di YouTube untuk kemudian mengajukan pertanyaan, boleh open mic dan boleh mengetikkan pertanyaan di chat box. Terima kasih kepada Ibu Monika yang telah bergabung. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Dipersilakan, Ibu. Cek suara saya bisa terdengar? Terdengar clear and clean, Ibu, sampai ke sini. Terima kasih Pak Ismail. Saya mengucapkan selamat siang kepada semua yang hadir di sini. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali saya dapat berkumpul dalam komunitas ini dan berkesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman kami dalam membangun iklim penelitian di tingkat sekolah menengah sebetulnya. Begitu. Mungkin ada yang dapat dimanfaatkan juga nanti di universitas, saya kira itu sangat memungkinkan. Pak Ismail, saya bisa share screen saya ya Pak? Silakan Ibu, dilanjut. Sudah di setup sebagai co-host. Silakan. Bentar. Iya, ini belum menjadi. Bentar Pak. Bentar, saya sebesarkan dulu. Ini saya stop dulu ya. Sudah kelihatan screen saya? Membangun budaya meneliti, sudah. Ya, baik, terima kasih. Jadi ada sedikit yang ingin saya sampaikan terkait pengalaman kami, namun sebelumnya mungkin saya ingin menyampaikan juga sedikit pengantar dan perkenalan di dalam presentasi ini tentang siapa kami dan kenapa kami berani sedikit berbicara tentang penelitian.
tentu ada sedikit pengalaman di dalam organisasi kami. Juga kami akan sedikit bicara tentang strategi bagaimana membangun jiwa meneliti di kalangan peneliti belia, kemudian dukungan apa yang dapat diberikan oleh para pembimbing, peran orang tua dan lembaga pendidikan, bagaimana prosesnya, dan yang terakhir, sistem lomba penelitian berjenjang. Perkenalkan sedikit, kami dari Center for Young Scientists yang berkantor di Jakarta dan kami juga ada cabang di Bandung. Selama ini kami sebetulnya ya kita bekerja dari rumah, tetapi sebelum pandemi pun kami banyak bekerja dari rumah karena staf kami pun tersebar di berbagai kota di tanah air gitu. Pada tahun 2006 kami memulai center ini yang kalau dalam bahasa Indonesia kami perkenalkan sebagai Peneliti Belia Indonesia dengan misi meningkatkan iklim penelitian di tingkat sekolah menengah dan programnya juga sederhana saja. Selain membangun sistem lomba berjenjang, juga kami meningkatkan kompetensi gurunya selaku pembimbing penelitian siswa. Yang kedua ini memang berkembang kemudian setelah ada demand dari para guru tersebut. Kami ada tim dengan para peneliti dan dosen dari universitas yang selama ini rupanya juga ada saja yang senang bergabung melakukan pembinaan terhadap para peneliti dan kepada para guru, dan kelompok ini pun berkembang terus, jadi artinya selalu bertambah guru-guru, dosen, peneliti yang bergabung bersama kami untuk menjadi narasumber dalam membangun iklim penelitian. Baik, saya ingin mungkin hanya sedikit saja menyampaikan tentang proses penelitian ini tentu tidak terlepas dari para pelakunya. Namun pelaku ini tergantung konteksnya atau di mana beradanya, maka akan sedikit berbeda. Yang pasti ada peneliti dan ada pembimbingnya atau supervisor. Kalau di universitas kan itu jelas ya, mahasiswa dan dosennya. Tapi di tingkat sekolah menengah, kita punya siswa yang usianya sangat muda, maka itu kami memanggil mereka peneliti belia. Bukan muda tapi belia. Dan bukan hanya SMA, tapi kami juga SMP itu sudah mulai. Jadi sekolah menengah itu SMP dan SMA. Dan guru pembimbingnya di sini guru, yang mana sebenarnya guru itu pada umumnya tidak dibebani dengan kewajiban untuk membimbing penelitian. Jadi lebih kepada pekerjaan sukarela bagi mereka. Nah, ini adalah operasional link yang ada dalam proses penelitian, yaitu adanya peneliti belia dengan pembimbingnya dan juga dengan pihak sekolah atau universitas. Ya. Namun juga kalau usianya sangat muda, ada peran yang lain, yaitu peran orang tua yang rupanya juga sedikit banyak memberikan kontribusi pada hasil akhir atau outputnya. Dan ada prosesnya, mentoring. Mentoring ini sebetulnya ada di dalam segitiga ini, namun organisasi kami lebih berperan pada peneliti belia yang ingin meneliti atau siswa yang ingin meneliti dengan guru pembimbing yang ingin terlibat dalam kegiatan ini. Jadi kami tidak masuk di dalam sistem sekolah formal. Begitu. Nah, ada sedikit penelitian kami dan ini kami tunjukkan dalam sebuah hasil yang menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang diperlukan oleh peneliti belia ini kalau ingin sukses dalam meneliti. Ya, jadi ada 4 hal, yaitu inventive thinking-nya sendiri, jadi cara berpikirnya, bagaimana berpikir untuk menemukan sesuatu dalam tanda kutip. Kemudian ada sedikit keahlian yang dibutuhkan, ada motivasi dan juga ada sikap yang diperlukan. Mungkin ini saya tidak akan terlalu berpanjang lebar. Menurut penelitian, menurut apa yang disampaikan oleh Burkhardt et al. Itu inventive thinking itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6
elemen, yaitu curiosity. Ini masih dalam bahasa Inggris, mohon maaf. Risk taking, adaptability, creativity, higher order thinking, dan self direction. Sebetulnya masih ada yang lain, tetapi dari penelitian yang kami lakukan dengan melibatkan sebanyak 700 peneliti belia dan 250 guru, kami mendapati bahwa elemen-elemen inilah yang rupanya dominan, ya. Bahkan ada yang lebih dominan lagi. Jadi kalau kita breakdown di sini, yang warna kuning ini ternyata yang paling dominan, yaitu curiosity dan risk taking. Dan bentuk yang yang khas di sini adalah curiosity itu sebagai rasa ingin tahu terhadap apa yang terjadi di sekitar, dan itu lebih besar muncul ketika mereka melakukan tahap awal dari penelitian, mencari ide untuk penelitian itu sendiri. Curiosity-nya itu sangat berperan. Sedangkan risk taking ini memang sikap yang dirasa perlu oleh mereka, tetapi juga dirasa sebagai tantangan. Maka itu masuknya ke dalam risk taking. Jadi mereka berani mengambil risiko dalam menerima kritik. Kritik itu mudah disampaikan tapi sangat sulit diterima. Nah, peneliti belia itu ketika dia mempunyai risk taking yang levelnya cukup tinggi, maka keberhasilannya juga tinggi. Ya. Dan ini mungkin saya kira saya tidak perlu terlalu berpanjang-panjang. Memang ada sedikit perbedaan dengan istilah atau formasi yang disampaikan di dalam buku-buku, karena kami mengambil ini semua dalam konteksnya sebagai apa yang diperlukan oleh peneliti belia dalam melakukan penelitian. Ya, jadi seperti misalnya creativity itu dikaitkannya dengan ide untuk mendapatkan ide penelitian, tapi melalui berbagai sumber. Karena saat ini anak-anak itu sudah sangat mudah mencari ide melalui media-media, maka kreativitas mereka justru sekarang dalam meramu semua itu. Dan higher order thinking saya kira itu umum saja, serta self direction itu penelitinya diharapkan memiliki keyakinan atas tujuan yang dia tentukan sendiri. Jadi target-target kecil di dalam proses penelitian itu mereka buat sendiri dan mereka capai sendiri. Itu nanti akan muncul di dalam program yang disediakan oleh Center for Young Scientists. Kami mengajarkan atau membiasakan peneliti belia untuk melakukan hal tersebut sehingga self-direction-nya akan terbentuk. Nah, membangkitkan kreativitas biasanya kami sampaikan kepada anak-anak bahwa ini tuh problem yang sangat sangat menantang ya di kalangan siswa itu. Jadi ketika mereka harus berkreativitas untuk mencari ide, itu susah sekali. Nah, kadang-kadang pembimbing kami mengatakan bahwa udahlah yang paling mudah itu kalau kita ini malas ya, lalu apa yang bisa kita lakukan untuk sebanyak mungkin membantu kita tanpa kita mengeluarkan effort. Jadi energinya sedikit mungkin, tapi kita mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Ini mungkin digambarkan dengan malasnya orang untuk bangun mematikan wecker begitu ya, mematikan alarm, sehingga dia membuat alat yang sesederhana itu. Nah, tantangan seperti saya sebutkan tadi, tantangan terbesarnya adalah menemukan ide penelitian. Sehingga ini ketika siswa mentok di sini, mereka akan mundur. Ya, kalau tidak ada penyelesaian, mereka akan mundur. Dan seringkali penyelesaiannya itu keliru, yaitu dijejelin dengan ide dari gurunya. Ya, dan itu saya kira kurang baik. Ini juga sering saya gunakan sebagai ilustrasi ya, bagaimana kita mencari ide penelitian. Itu mencontoh pada seorang Elon Musk yang dia itu, ini kebetulan berbahasa Inggris, mempunyai banyak keinginan, banyak cita-cita, banyak mimpi lebih tepatnya. Tetapi sebetulnya keadaannya saat itu, keadaan di lingkungan saat itu tidak
seperti seideal yang dia harapkan. Misalnya dia menginginkan pembayaran yang sangat aman, ya, tidak percaya kepada bank, tidak percaya kepada ini itu, lalu juga dia ingin membuat mobil listrik yang waktu itu tidak ada, semua bahan bakarnya belum pakai listrik. Dia juga ingin pergi ke angkasa luar yang hanya bisa dilakukan oleh NASA dan lain-lain. Dia ingin transportasi yang sangat cepat, ya. Nah, tetapi Elon Musk tidak mengeluh, ya, namun mencari solusi. Bagaimana saya mencapai mimpi saya itu? Dan ternyata beliau bisa melakukan itu dengan membangun yang namanya PayPal, kemudian Tesla Motor, SpaceX, dan Hyperloop. Ya. Nah, jadi dia tidak mengeluh, melainkan malah mengubah dunia akhirnya. Ya. Nah, kita harapkan bahwa anak-anak tuh bisa seperti ini. Biasanya kalau anak-anak diberi contoh yang real begitu ya, yang sekarang sedang hits begitu, mereka menjadi bersemangat. Nah, ini sedikit gambarannya bahwa kalau seperti itu artinya kita mencoba melihat gap di antara apa yang diinginkan dengan ideal condition yang tidak sesuai begitu ya, keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, disitulah ada gap. Jadi gap itu yang memang harus dicari oleh anak-anak, ya. Dan akhirnya kita mencoba untuk memecahkan problem tersebut. Maka sering disebut cari problem, cari masalah. Nah, anak-anak itu sering bingung, cari masalah. Bu, masalahnya apa? Saya nggak punya masalah, mereka bilang gitu. Ya, sulit kadang-kadang untuk memulai suatu penelitian itu ketika kita mengatakan dalam bahasa kita, ya, carilah masalah untuk menjadi topik. Nah, saya sering menggunakan ilustrasi seperti ini kepada siswa. Nah, apa yang keahlian apa yang diperlukan, skill apa yang diperlukan untuk mendukung penelitian? Yang jelas, pertama jelas information searching ya. Jadi ketika mereka mencari ide, mulai dari itu pun itu sudah menjadi tantangan tersendiri. Dan jangan lupa bahwa keahlian ini pun harus dimiliki oleh pembimbingnya, karena mereka akan bekerja bersama-sama paralel. Ya, jadi semua ini memang harus dimiliki oleh kedua belah pihak. Virtual source dan juga data management. Jadi begitu datanya terkumpul, bagaimana memanagenya? Ya, ini sebuah tantangan tersendiri karena informasinya begitu begitu masif, mudah dicari. Kemudian scientific writing atau menulis ilmiah itu untuk tingkat sekolah menengah kami lebih menekankan kepada bagaimana caranya membuat ringkasan. Ya, kalau membaca sesuatu, mendengar sesuatu, bagaimana meringkasnya. Dan itu saya kira suatu keahlian yang tidak mudah dan harus sering. Dan menulis ilmiah untuk tingkat sekolah menengah, semua lomba yang dikelola oleh SIWAS, kami tidak meminta makalah yang panjang lebar seperti yang diminta oleh perguruan tinggi, ya. Misalnya membuat laporan singkat atau skripsi, apalagi tidak seperti itu. Kenapa? Karena ketika bertemu dengan kata menulis itu anak-anak tuh agak alergi. Apalagi sekarang dunianya itu sudah dunia malas ya, semuanya pakai jari satu saja sudah bisa macam-macam. Jadi menulis itu kadang-kadang betul-betul menjadi musuh bagi mereka. Akhirnya kita mengatakan bahwa oke, menulisnya sedikit saja. Namanya abstrak, bukan laporan atau makalah. Namanya abstrak, tapi di depannya ditambah extended abstrak. Jadi sebuah abstrak yang diperpanjang, yang isinya sebetulnya elemennya lengkap dari sebuah laporan ilmiah. Dengan bentuk yang dibuat menjadi begitu sederhana, maksimal 3 halaman, mereka menjadi bersemangat. Kita tidak membatasi pada format yang terlalu rumit, diberi saja template. Mereka tinggal isi-isi, akibatnya kreativitasnya tidak terhalangi oleh format. Ya, biasanya kalau format sudah membatasi, mereka sudah enggan, lalu cabut.
ya, tidak muncul lagi gitu. Kemudian yang lainnya ya bagaimana membuat poster ilmiah, bagaimana membuat menyiapkan teknik presentasi yang baik, bagaimana menyampaikan presentasi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris kalau ingin ke tingkat internasional, dan seterusnya. Nah, menurut penelitian yang kami lakukan, ya, itu kami mendapati bahwa motivasi mengikuti lomba penelitian di antara 700 siswa itu yang paling tinggi adalah mereka mengatakan memenuhi rasa ingin tahu. Jadi curiosity atau rasa ingin tahu yang tadi di depan saya sebutkan sebagai hal yang penting ketika mereka mencari ide, memang akhirnya itu harus dipenuhi sampai dengan selesai. Sebetulnya ini dengan kata lain bahwa kalau ide itu datangnya dari anak itu sendiri, hampir ada jaminan sepenuhnya bahwa penelitian ini akan selesai, anaknya nggak kemana-mana. Karena dia akan mencari pemenuhan atas rasa ingin tahunya sendiri. Tetapi bila idenya itu diberikan oleh guru, nah ini yang seringkali problem. Ya, ketika mereka bertemu dengan masalah, mereka lari atau mereka menghindar. Ya, ada masa-masa di mana mereka akhirnya jenuh dan berhenti. Tetapi ketika mereka punya rasa ingin tahu yang besar, semua tantangan itu, semua problem itu dianggap sebagai tantangan dan mereka akan berusaha untuk memenuhi itu supaya sampai di tujuan. Ya, curiosity-nya terpenuhi. Jadi itu motivasi yang paling dominan ketika kami teliti dari para peserta, terutama yang menang. Kemudian sikap terhadap lomba penelitian. Nah, penelitian ini kami lakukan setelah mereka selesai melakukan riset dan mengikuti lomba. Dan mereka mengatakan bahwa pengalaman mengikuti lomba itu adalah pengalaman yang sangat berharga dalam arti ini pengalaman mahal karena prosesnya sudah panjang, penuh dengan perjuangan, dan mengikuti lomba itu tidak ada di sekolah. Jadi pengalaman di luar sekolah yang sangat membangun kepercayaan diri, rasa gembira, rasa puas itu. Nah, itu yang membuat mereka senang atau membuat mereka menganggap bahwa ini adalah pengalaman yang berharga gitu. Baik, saya kembali ke operational link di sini. Kalau tadi kita bicara soal penelitinya, sekarang coba kita lihat sedikit tentang pembimbingnya. Dari hasil penelitian kami, tampak bahwa ada 3 hal yang penting di sini, yaitu seorang pembimbing itu diharapkan oleh siswanya. Ya, jadi penelitian kami ini kami berikan kepada siswa dan kami merekam apa yang diinginkan oleh siswa. Ya, maunya guru pembimbing itu bagaimana gitu. Salah satunya adalah sikap yang positif. Nanti saya uraikan sedikit apa yang dimaksud. Kemudian mengarahkan, ya, memberi pengarahan kepada siswa dan memberi dukungan. Sikap positif yang dimaksud tadi adalah ramah dan sopan. Ya, karena apa? Karena dari interview yang kami lakukan dengan para siswa, pertemuan dengan guru dengan sebagai pembimbing riset itu intens, tidak seperti pertemuan dengan guru di kelas ya yang formal, tetapi ketika penelitian itu dia lebih informal, lebih dekat, sehingga mereka mengharapkan orang yang ramah tapi juga sopan. Nah, ini mungkin kata sopan ini kita harus hati-hati sebab mereka juga punya pengalaman bahwa ada guru-guru yang mungkin bersikap kurang sopan sehingga mereka menekankan kami ingin guru yang sopan gitu. Dan juga berperan sebagai orang tua, perhatian, bijak, peka terhadap kebutuhan peneliti, bersedia mendengarkan keluhan dan menerima opini peneliti. Ini saya kira remaja ini kan masih dalam usia yang rentan ya, jadi masih membutuhkan kasih sayang dalam tanda kutip ketika mereka melewati proses yang cukup panjang dan penuh tantangan.
Juga sikap positif yang lain adalah yang lebih pribadi, yaitu orang yang menyenangkan, gurunya itu periang, humoris, murah senyum, dan gaul. Artinya mengikuti apa yang terjadi di sekitarnya, ya, sehingga mereka bisa mengobrol mungkin lebih dekat, lebih intens, ya. Sehingga hal-hal ini akan mengurangi stres si peneliti. Yang stres itu kan memang sering timbul ya dalam proses yang panjang. Dan ada hal lain yang ditekankan juga, yaitu tidak merendahkan atau melecehkan. Ini dalam arti seringkali kami juga menemukan bahwa ini ketemunya dalam proses pembimbingan yang dilakukan oleh mentor dari kami, lalu kami membimbing guru dan siswanya. Nah, guru ini kalau tidak mungkin pengetahuannya juga tidak cukup untuk topik-topik yang disukai oleh anak-anak. Tetapi mungkin kurang percaya diri sehingga akhirnya yang keluar adalah sikap arogan. Nah, ini sangat menakutkan untuk anak. Mereka takut sekali dilecehkan, direndahkan. Itu sangat membuat semangatnya hilang. Sehingga mereka perlu menyampaikan bahwa saya ingin guru pembimbing yang seperti ini. Ya. Nah, saya kira ini catatan juga ya bagi kita semua. Kemudian juga tegas, cekatan, bersemangat, komunikatif, cepat merespon, kritis terhadap penelitian siswanya, dan di luar itu juga memandirikan si peneliti. Jadi tidak menyuapi terus-menerus, tetapi juga memandirikan si penelitinya. Nah, bagaimana dengan memberikan arah, ya, pengarahan? Ini maksudnya yang diharapkan adalah pembimbing ini memberikan masukan, saran, kritik yang sifatnya membangun untuk meningkatkan kualitas penelitian sendiri. Dan juga menjaga supaya arah penelitiannya itu tetap di tracknya sesuai dengan metodologi penelitian yang sudah disepakati sejak awal. Ya. Karena siswa ini kan mereka tidak berpengalaman sehingga seringkali melenceng-melenceng, nah disitulah harus diarahkan. Dan selain itu juga memberi contoh secara langsung bagaimana mengatasi kegagalan dalam penelitian. Tentu saja kita sendiri sudah paham yang namanya kegagalan dalam penelitian itu adalah gagal-gagal kecil yang muncul sepanjang proses penelitian yang bagi kita juga seringkali membuat frustrasi. Nah, guru itu begitu dia sepenuh hati mengikuti penelitian siswanya, ketika ada kegagalan, guru pun bisa kecewa, ya mungkin karena batasan-batasan tertentu, tetapi harus memberi contoh kepada siswa bagaimana mengatasi kegagalan tersebut, ya, dengan cara yang positif. Dan tentu saja di saat lain memberi solusi yang diperlukan ketika siswanya sudah tidak mampu lagi mencari solusi sendiri. Dalam hal memberi dukungan, ini ada 2 tahap dukungan yang diberikan, yaitu di tahap awal penelitian dan di tahap akhir penelitian itu sendiri. Pada tahap-tahap awal penelitian, maka pembimbing diharapkan memperkuat pengetahuan dasar, karena riset ini bukan sesuatu yang seringkali ini kan multidisipliner ya riset itu, sehingga diperlukan banyak ilmu dasar yang lain yang mungkin belum diberikan di sekolah. Nah, untuk itu peran pembimbing sangat diperlukan, peran guru. Juga informasi terkini dan tentu membuat kerangka waktu. Ya, anak-anak ini juga seringkali belum mampu membuat kerangka waktu yang tepat. Tentu ketika mencari ide riset dan juga mengajarkan teknik pengumpulan data yang saya kira ini mungkin tidak diberikan di sekolah. Ya. Kemudian juga terlibat secara langsung dalam penelitian siswa tersebut, ya, membantu secara langsung. Pada tahap akhir penelitian, para guru pembimbing ini diharapkan mampu untuk memeriksa, membaca kembali, dan juga memperbaiki tulisan-tulisan ilmiah dari siswanya ini, baik dalam bentuk laporan, abstrak, ataupun poster. Gitu. Dan juga persiapan presentasi itu dibantu, serta dukungan psikologis untuk presentasi. Ini anak-anak ini kalau belum pernah ikut lomba, biasanya cukup nervous untuk melakukan presentasi. Baik,
Setelah guru pembimbing, mari kita lihat bagaimana peran sekolah atau mungkin universitas ya dalam hal environment penelitian ini. Nah, yang sering dikeluhkan baik oleh siswa maupun oleh guru pembimbing adalah adanya keterbatasan waktu. Kenapa? Karena banyaknya tugas yang lain dari beban akademis mata kuliah atau mata pelajaran lain, ya, PR, tugas mandiri, pelajaran tambahan, kuliah tambahan, atau persiapan ujian. Nah, ini sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi dan akhirnya membatasi ketika anak-anak ini mau melakukan penelitian. Kemudian seringkali sekolah yang menyelenggarakan ekstrakurikuler ya itu mewajibkan anak-anak untuk memilih, itu masih oke. Kadang-kadang tidak juga ya. Jadi tidak ada yang namanya kelompok KIR ya, kelompok ilmiah remaja itu, sehingga tidak ada tempatnya. Kalaupun ada, maka pilihan-pilihan yang lain itu lebih menarik untuk siswa. Sepertinya penelitian itu kurang seksi untuk anak-anak. Nah, ini juga menjadi PR kita, bagaimana membuat penelitian itu menjadi menarik. Ya, maka itu Center for Young Scientists membuat nanti gula-gulanya untuk mereka ini. Kemudian fasilitas tentu saja. Ya, memang fasilitas ini masalah yang paling berat, yaitu ketersediaan pustaka, laboratorium, dan juga fasilitas internet. Nah, ini biasanya akhirnya ujung-ujungnya anak ya cari sendiri keluar. Ya. Hanya kalau diperlukan laboratorium yang lebih canggih, pihak sekolah seharusnya bisa membantu siswa ini melalui network yang ada, dukungan dari pihak sekolah. Nah, kami sering menemukan kasus-kasus di mana mereka akhirnya harus berjuang sendiri dengan gurunya. Ya. Kemudian juga ada sekolah-sekolah berasrama. Ini juga punya keterbatasan ketika anak-anak ini harus keluar dari asrama dan melakukan pengumpulan data ataupun pergi ke laboratorium karena seringkali harus ditemani oleh guru, gurunya tidak punya waktu, dan lain sebagainya. Ini tantangan tersendiri. Nah, khusus untuk tingkat sekolah ada peran orang tua. Saya kira mungkin kalau di universitas ini tidak muncul, tapi di sekolah atau di tingkat sekolah menengah, itu orang tua itu berperan cukup besar. Ya, ketika orang tua itu mengatakan bahwa yang utama adalah studi lanjut, kejar nilai yang tinggi, supaya kamu bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Ya, kemudian juga kalau di SMP kejar nilai supaya nanti kalau SMA bisa mencari SMA negeri yang baik. Ya. Jadi fokusnya adalah mengejar nilai. Tidak ada waktu untuk yang lain. Ketika anak itu minta izin untuk yang lain termasuk riset, itu menjadi sulit. Ini tantangan terbesar. Tentu juga biaya, karena riset itu seringkali bukan hanya perlu biaya untuk bahan ataupun biaya untuk memeriksa, tetapi kadang kalau dia harus pergi kemana-mana dia membutuhkan transportasi. Ya, dia kembali lagi ke sekolah, sehari bolak-balik ke sekolah 2 kali, itu juga tantangan tersendiri. Dan di masyarakat kita ini masih juga besar tanggung jawab anak untuk membantu orang tua di rumah, ya. Terutama mungkin di daerah-daerah yang masih orang tuanya bekerja di sekitar rumah, itu anak-anak itu memang harus membantu orang tuanya selepas pulang sekolah, baik itu pekerjaan rumah ataupun bahkan dalam hal bekerja, ya, misalnya menjaga toko, pergi ke kebun dan sebagainya. Yang terakhir mungkin ini adalah proses mentoring atau proses pembimbingan penelitian. Dalam hal ini ada 4 elemen yang kami perhatikan, yaitu bagaimana supervisinya, coachingnya, role modelingnya, serta komunikasi. Dan ternyata yang paling dominan itu adalah coaching dan role model. Ya. Kalau supervisi itu memberikan masukan yang membangun terkait substansi penelitian, memang itu penting, tetapi ternyata yang lebih dibutuhkan oleh siswa adalah coaching, yaitu guru pembimbing memberikan masukan terkait dengan proses dan teknis penelitian. Ini seperti yang saya sebutkan tadi.
Misalnya teknik pengumpulan data, itu kan tidak ada di dalam pelajaran sekolah. Jadi dalam hal mentoring, ketika mentoring berjalan, anak-anak ini sangat membutuhkan bantuan dari guru soal ini. Ya, itu kan lebih ke coaching akhirnya. Serta juga role model. Ya, ketika gurunya itu pernah melakukan penelitian sendiri, maka otomatis gurunya akan jauh lebih ketat terikat dengan siswanya karena beliau sendiri punya semangat, ya, karena meneliti juga semangat untuk membimbing penelitian siswanya dan bisa memberikan contoh-contoh langsung. Gini ya caranya kalau mencari informasi tentang ini, informasi yang baik itu adanya di website ini. Nah, karena beliau punya pengalaman sebagai peneliti atau pernah meneliti, maka anak-anak mudah dibantu. Ya. Nah, di dalam sistem yang dikelola oleh CYS, kami juga memberi kesempatan kepada para guru untuk melakukan penelitian. Kemudian sebagai role model, gurunya itu harus kreatif, menginspirasi, cerdas, berpengetahuan, banyak ide, inovatif, berpengalaman, aktif, bekerja keras, optimis, dan berkomitmen. Itu menjadi model yang patut dicontoh oleh siswanya. Ya, tentu saja supervisi dan communication itu juga penting. Nah, ini adalah operational link yang kami perhatikan atau kami perhatikan di dalam center kami, dan kami berusaha untuk membangun sebuah sistem yang mengakomodasi hal-hal yang terkait di dalam operational link ini. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana melibatkan siswa itu untuk mau masuk di dalam dunia penelitian. Dan yang paling mudah adalah dengan memberikan gula-gulanya dulu. Ya. Dan gula-gulanya itu tidak lain dari medali, prestasi. Kalau Anda mau bekerja keras, Anda bisa dapat prestasi. Dan prestasi ini pun mestinya bisa digunakan untuk nanti ke studi yang lebih lanjut. Ya. Jadi gula-gulanya dulu dibuat. Dan inilah lomba ini. Ya. Hanya kita memang harus hati-hati ketika anak-anak ini ketika mereka masuk, mereka biasanya terserap ke dalam, ikut lomba sampai ke nasional, sampai ke internasional juga mau dikejar. Nah, tapi harus hati-hati di dunia ini atau di Indonesia ini pun ada dua aliran lomba, yaitu lomba yang menekankan proses penelitian dan lomba yang menekankan pada inovasi. Ini jelas berbeda dalam kriteria penilaiannya, sehingga guru harus juga bijak dalam memilih lomba-lomba ini. Ya, jangan sampai kecewa karena hasil kerja yang sudah begitu lama nanti di ujungnya tidak ada pengaruh atau efek positifnya kepada siswa. Apalagi kalau sampai mereka kecewa hanya karena salah lomba. Materi yang kita bawa itu inovasi, kita masuk ke lomba penelitian yang menekankan proses. Itu kan sudah salah jalan. Ya. Kemudian lomba yang baik itu adalah kalau dia internasional, itu steering komitenya ada dewan pengarahnya, itu juga anggotanya internasional dan itu bisa dilihat di website. Begitu banyak penawaran lomba internasional, ada yang mahal, ada yang murah, ya, tetapi yang berkualitas itu adalah yang dikelola oleh steering committee yang berasal dari internasional dan biasanya dari kalangan perguruan tinggi atau peneliti. Yang ketiga, jurinya adalah juri internasional dan ahli di bidangnya. Banyak lomba-lomba itu yang mereka asal saja mengambil juri, ya, pokoknya internasional, ada dari sini, ada dari situ. Tapi ketika kita lihat background-nya, ternyata mereka bukan siapa-siapa. Ya, tidak ada kaitannya dengan akademis atau penelitian atau profesi. Dan yang keempat, ada yang namanya perwakilan negara. Jadi ada representative of country. Misalnya untuk lomba internasional itu dari Indonesia ada representatif. Ya. Kenapa? Karena representatif ini yang diwajibkan untuk menjamin adanya seleksi nasional. Artinya untuk ikut itu tidak comot-comot, tetapi juga melalui sistem seleksi. Ya, jadi lebih berkualitas.
Ada beberapa lomba yang dikelola atau diikuti oleh CYS secara internasional. Ada 3 lomba, yang 2 adalah lomba bidang eksak, ya. Jadi bidang-bidang matematika, fisika, environmental science, life science, computer science. Ada 2 lomba, salah satunya adalah ICYS, ini yang kita ikuti atau yang sudah berlangsung sejak 1994. Kita terlibat sejak tahun 2005 pertama kali sampai sekarang. Ya. Kemudian juga lomba yang awalnya dibuat pada skala Asia Pasifik, tapi sekarang sudah mendunia. Dimulai di tahun 2012, namanya APSIS, Asia Pacific Conference of Young Scientists. Dan yang ketiga, ini adalah lomba yang skalanya atau topiknya adalah social science. Ya, International Conference of Young Social Scientists, ini baru dimulai sejak tahun 2018. Jadi memang agak telat di internasional itu lomba-lomba social science. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa harus ada seleksi nasional, maka kami pun mengelola sebuah sistem berlomba berjenjang yang dari tingkat provinsi ke nasional dan ke internasional untuk menjamin kualitas dari tim yang sampai di akhir. Ya. Dan sistem lomba ini sudah melibatkan sejauh ini 15 provinsi. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ismail, saya sangat berterima kasih bahwa Pak Ismail juga mendukung sehingga diharapkan provinsi ini dapat bertambah banyak lagi siswa yang dapat mendapatkan kesempatan untuk berlomba seperti ini. Ya, sejauh ini sudah sekitar 10.000 siswa terlibat dengan 5.000 penelitian dan 3.000 guru pembimbing. Ini kira-kira gambaran yang ada, lomba-lomba yang aktif atau provinsi-provinsi yang aktif terlibat dalam sistem lomba berjenjang kami. Jadi pertama, di dalam anak-anak itu akan bersaing di provinsinya masing-masing di lomba-lomba ini, kemudian juaranya ke nasional, dari nasional baru juaranya ke internasional. Siapa penyelenggaranya itu macam-macam. Ada misalnya dari Jawa Barat, penyelenggaranya adalah universitas dan Pudak Scientific, ya, penyedia alat-alat praktikum. Juga Dinas Pendidikan Provinsi itu diselenggarakan misalnya di Bali, itu terkait dengan Dinas Pendidikan, kemudian Sumatera Selatan, kemudian juga di Jawa Barat juga terlibat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Surabaya. Kota Surabaya itu sebegitu besar animonya sehingga harus dipisahkan dari Jawa Timur karena jumlahnya sangat-sangat besar. Kemudian ya, saya kira itu yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi. Saya sangat berharap bahwa Kementerian Pendidikan juga kemudian bisa bekerja sama sehingga lebih banyak provinsi yang mendapatkan kesempatan, dan tentu saja anak-anak juga akan semakin bersemangat, ya, dengan kualitas yang lebih tinggi tersebut. Ini sedikit gambaran tentang lomba nasional ini pada tahun 2018 sebelum pandemi. Nah, apa yang diperlukan oleh anak-anak ketika mereka mau mengikuti lomba tersebut? Mereka harus membuat extended abstract. Ini Bapak Ibu bisa melihat, adik-adik bisa melihat di sebelah kiri ini itu yang namanya extended abstract. Bentuknya seperti jurnal atau paper gitu. Tampilannya mudah. Kita tinggal tulis saja, menggunakannya juga mudah, sudah ada template-nya. Tinggal masukkan gambar-gambarnya, rumusnya, tulisannya, maka akan keluar tampilan seperti ini yang sebelah kiri. Ya, jadi anak-anak juga bangga, wah saya sudah bisa membuat tulisan yang sangat profesional tampilannya, begitu. Kemudian mereka juga harus membuat poster ilmiah seperti yang di sebelah kanan. Ini juga kami memberikan pelatihan bagaimana membuat poster ilmiah yang baik, sederhana, tetapi memenuhi syarat untuk tulisan ilmiah. Di masa pandemi, maka siswa
punya tambahan untuk menyampaikan rekaman video presentasi karena kita tidak bertemu secara langsung. Ya. Dan contoh-contohnya bisa dilihat di YouTube. Selama tahun 2020 itu sudah sekitar mungkin 1.500 ada penelitian yang diupload di YouTube dengan hashtagnya peneliti belia atau CYS. Maka akan kelihatan dari berbagai provinsi di situ. Nah, ini sebelum pandemi kita punya pertemuan untuk pameran poster, untuk presentasi di depan para ahli, tetapi ketika pandemi maka kita melakukan presentasi virtual di hadapan para juri. Nah, setelah mereka lolos dari lomba nasional dan diseleksi ke internasional, maka tidak begitu saja berangkat, tetapi ini yang paling penting. Mereka akan mengikuti pembinaan tim Indonesia selama kurang lebih 4-6 bulan. Dan pembinanya adalah para dosen dan peneliti dari berbagai universitas dan lembaga penelitian, dan tentu saja kami terbuka untuk kerjasama dengan berbagai universitas dan lembaga penelitian di Indonesia. Dan melibatkan partisipasi yang aktif dari peneliti dan juga melibatkan guru pembimbingnya. Jadi kami mewajibkan guru pembimbing itu untuk mengikuti pembinaan. Karena pembinaan ini dilakukan oleh para ahli. Nah, untuk guru-guru dan pembimbing yang sudah mengikuti pembinaan ini, biasanya mereka menjadi sangat bersemangat dan ketika kembali ke sekolah, mereka menghidupkan penelitian dengan lebih semangat lagi, sehingga pada tahun berikutnya sekolah itu menghasilkan sangat banyak penelitian. Dan kualitasnya pun naik karena mereka sudah tahu bagaimana membuat penelitian itu standarnya internasional. Nah, bola salju ini yang kami harapkan dapat membantu suasana atau iklim penelitian di Indonesia. Jadi siapa yang sudah pernah sampai ke situ akan menyebarkan ini lebih luas lagi di sekolahnya masing-masing. Bukan hanya itu, akhirnya para guru pun menyampaikan bahwa kami kurang, bekalnya kurang untuk membimbing siswa, apalagi kalau sampai siswanya mau ikut lomba, mereka keteteran di situ. Karena itu guru-guru tersebut kami bantu untuk membangun yang namanya Asosiasi Guru Pembimbing Penelitian Indonesia, di mana di sini asosiasi ini semuanya guru-guru, mereka membuat workshop, latihan, seminar, kongres, bahkan konferensi. Jadi saling membantu gitu. Nah, ada sertifikasi yang diterbitkan oleh asosiasi ini. Sertifikasi ini menjanjikan peningkatan kompetensi, juga sedikit menjanjikan karir di bidang penelitian ini. Sebab kalau hanya sertifikat saja kadang-kadang juga itu tidak berjalan dengan lancar. Tetapi ketika ada sedikit karir, maka ini jadi menarik untuk para guru. Misalnya, untuk para guru yang sudah memegang tingkat madya, ya, jadi sudah naik dari muda ke madya, ketika ada berlangsung pelatihan sertifikasi di suatu tempat, guru yang sudah mencapai tingkat madya ini boleh berperan sebagai asisten pelatihan. Jadi membantu trainer, membantu pelatih dalam mengelola pelatihan tersebut. Dan tentu saja di situ ada reward-nya. Ya, ada penghasilan yang dapat mereka bawa pulang. Apalagi kalau sudah sampai di tingkat ahli, maka para guru ini boleh menjadi trainer untuk guru-guru yang lain, ya, pada pelatihan sertifikasi. Oleh sebab itu, kami mengharapkan ini pun akan ikut mendongkrak semangat teman-teman kita, para guru, supaya mau terjun ke dunia penelitian, walaupun penelitian ini di sekolah tidak ada, kadang-kadang tidak ada penugasannya. Ini sedikit standar kompetensi yang kami berikan gambaran, ya. Sebenarnya sangat sederhana, ya. Hanya memang harus dibuat ini. Ini kami susun bersama dengan para dosen, peneliti yang sudah terlibat dengan penelitian tingkat sekolah menengah, sudah ikut ke lomba internasional sebagai juri, dan juga membimbing penelitian sendiri di universitasnya masing-masing. Ya, sehingga diharapkan bahwa kompetensi ini pun bisa mengakomodasi standar
untuk seorang guru pembimbing penelitian yang baik. Ini sedikit gambar-gambar tentang kegiatan pelatihan guru. Ini sebelum pandemi, ya, saat pandemi semuanya gambarnya hanya Zoom. Ini salah satu contoh syarat sertifikasi ketika masuk sebagai tingkat muda. Ya, syaratnya hanya 3, mudah sekali. Yang pertama, pernah membuat sebuah penelitian secara mandiri. Kalau penelitian itu dibuat sekarang-sekarang itu baik. Tapi kalau tidak, kalau guru tersebut pernah S1, kami percaya bahwa S1 pernah membuat skripsi dan itu bisa menggantikan syarat tersebut. Ya. Kemudian menyelesaikan pelatihan guru pembimbing seperti yang tadi kita gambarkan. Ya. Kemudian pernah membimbing minimal 1 judul penelitian siswa sebelumnya. Kalau belum pernah, maka setelah pelatihan, para guru ini diberi waktu 3 bulan untuk membimbing siswanya, dan selama 3 bulan tersebut akan dibantu oleh pihak trainer. Jadi apabila ada masalah atau ada tantangan yang tidak bisa diselesaikan, tetap akan dibantu oleh pihak trainer atau panitia. Sehingga selama 3 bulan tersebut membimbing 1 siswa saja, ya masa sih tidak selesai. Dan untuk itu, semua 3 syarat ini selesai, mereka bisa memegang syarat sertifikasi tingkat muda. Ini memang dipermudah supaya ramai dulu, jadi supaya mereka bersemangat. Naik ke tingkat madya memang menjadi agak ketat. Mohon maaf, ini gambarnya kurang baik. Ini contoh sertifikat yang pernah dikeluarkan oleh AGPPI, dan ini gambaran ketika saya menceritakan bahwa ketika ada pelatihan maka ada trainer yang dia dibayar, ya kasarnya paid trainer. Jadi ada honornya begitu, dan dia adalah guru, ya, yang harus sudah advance, artinya sudah ahli tingkatnya. Kemudian di samping ini ada intermediate mentor teacher, itu adalah guru pembimbing yang tingkatnya madya, dia berperan sebagai asisten, berkeliling, membantu, mendukung, dan seterusnya. Nah, untuk siswa-siswa itu sendiri, kemana riset-risetnya setelah selesai, maka mereka juga bisa mengajukan untuk dimasukkan ke dalam jurnal peneliti belia yang dikelola oleh CYS, Center for Young Scientists. Ini contoh gambaran salah satu riset yang masuk di dalam jurnal kami. Ya. Anak-anak juga bangga, wah kami juga menulis jurnal seperti layaknya peneliti betulan. Baik, saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan dalam presentasi ini. Saya kira mungkin sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa di dalam mengelola peneliti belia di Indonesia ini tantangannya memang cukup besar. Tetapi saya sangat optimis karena belakangan ini sudah hidup, iklimnya ini sebenarnya sudah hidup. Ya. Hanya saja memang ini agak terkonsentrasi di beberapa kota besar, ya, biasalah seperti itu. Sehingga kami pun dan juga di pusat, ya, mendekat ke Jakarta. Seperti itu. Bagi kami memang sulit untuk menjangkau daerah yang terlalu jauh. Tetapi dengan situasi pandemi seperti ini, sebetulnya ada hal positif yang bisa kita ambil, yaitu bahwa mencapai tempat jauh itu malah lebih mudah. Semua orang sekarang bisa dicapai dengan online, virtual. Sehingga saya sangat optimistik bahwa justru ke depan ini kita harusnya bisa lebih mudah menularkan iklim penelitian ini di kalangan sekolah menengah di tempat yang lebih jauh lagi, mungkin lebih dalam lagi, yang biasanya sulit terjangkau, maka seharusnya sekarang lebih mudah terjangkau. Dan pengalaman saya, ternyata guru-guru, maksud saya dosen-dosen, teman-teman kami, dosen-dosen, peneliti, ya, termasuk Pak Ismail, itu semuanya bersemangat sekali untuk membantu menghidupkan iklim ini. Itu yang membuat kami merasa bahwa wah ini sebetulnya ini sudah sudah sangat hidup gitu ininya
loop-nya itu sudah sangat hidup, sehingga ini tinggal running saja. Ya. Dan saya sangat berharap bahwa di Sulawesi Selatan itu iklim ini akan hidup, penelitian menjamur, anak-anak juga menjadi lebih kreatif, sehingga ketika mereka masuk ke perguruan tinggi, mereka bukan lagi mahasiswa yang gagap dengan riset. Ya. Belajar mandiri itu sudah bukan hal yang asing buat mereka, sehingga mereka akan lulus dan lebih berkarakter. Ya, kami akan sangat senang apabila di Sulawesi Selatan ini kita mampu menjaring sekolah-sekolah sampai ke kabupaten-kabupaten, mengajak mereka untuk mengikuti ini, dan tentu saja kita harus membantu mereka. Ya, tidak bisa semuanya mengandalkan apa yang kami punya di Jakarta. Ya, sangat baik sekali juga kita membangun sebuah komunitas lokal di mana semua elemennya itu lengkap sehingga larinya bisa lebih kencang. Ya, tentu saja semua yang kami punya di dalam kerangka-kerangka ini itu dengan bebasnya akan kami bagikan kepada siapapun yang berminat begitu. Saya kira itu saja dari saya, Pak Ismail. Mungkin waktunya bisa lebih banyak untuk tanya jawab kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kepada audiens yang ada di sini, dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang keliru. Terima kasih. Terima kasih Bu Monica, Bapak Ibu yang bergabung di Zoom meeting maupun yang streaming melalui Facebook dan juga Maros TV. Kita menjadwalkan secara khusus di bulan Januari ini untuk melakukan sosialisasi apa itu peneliti belia dan seperti apa yang dapat kita lakukan dalam memperkuat ekosistem, termasuk bonusnya untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang mengikuti peneliti belia ini, beberapa perguruan tinggi itu boleh menjadikan ini sebagai item dalam penelusuran prestasi, terutama kita di Kementerian Agama masuk melalui jalur prestasi SPAN, seleksi mahasiswa melalui prestasi tadi di UIN, YAIN maupun STAIN, sertifikat mengikuti lomba peneliti belia, lebih-lebih lagi kalau juara itu dijadikan sebagai salah satu portofolio. Yang kedua, dalam sistem zonasi, sebagaimana diskusi dengan pemerintah provinsi, Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan, ini juga boleh menjadi bagian dari portofolio jikalau ada anak-anak kita, adik-adik kita yang kemudian melamar atau mendaftar di sekolah dengan jalur zonasi tadi. Kemudian insya Allah mudah-mudahan dari awal Januari ini kita bergerak sehingga pada saatnya nanti sudah siap untuk mengikuti lombanya, karena pengalaman tahun lalu kita langsung announce lombanya, lalu kemudian masih banyak yang bertanya seperti apa formatnya dan sebagainya, sehingga masalah-masalah ketiadaan ide maupun terkait dengan teknis-teknis yang lain itu dapat disosialisasikan lebih awal. Dan sebagaimana tadi meminjam bahasa Ibu Monica bahwa lomba itu hanyalah sekedar bonus semata. CYS dan seluruh timnya itu kemudian berikhtiar untuk membangun ekosistem pendidikan Indonesia. Jadi ini adalah dalam rangka berkontribusi bagi pengembangan pendidikan. Adapun lombanya jangan dipandang sebagai tujuan, tetapi itu hanyalah semata-mata alat untuk mencapai tujuan dan bonus semata-mata. Saya persilahkan kepada kita ya baik yang ada di Zoom meeting, boleh mengetikkan pertanyaan atau open mic, silahkan raise hand. Lalu kemudian yang mengikuti streaming di Facebook dan di Maros TV, silahkan mengetikkan pertanyaan sehingga saya boleh bacakan. Ada satu pertanyaan ini Bu, dari salah satu guru di Kabupaten Maros. Itu pertanyaannya, ini kan tentu akan lebih tepat kalau dalam ilmu sains.
bagaimana kami yang dalam guru ilmu sosial atau bahkan dalam guru pendidikan Islam atau pendidikan kewarganegaraan boleh turut berpartisipasi. Apakah ada topik-topik yang memungkinkan untuk kita elaborasi? Itu pertanyaan Ibu sambil menunggu dari baik yang ada di Zoom meeting maupun yang ada di streaming Facebook atau di Maros TV untuk mengetikkan pertanyaan. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Ismail, terima kasih Bapak atau Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk sistem lomba yang kami kelola, memang bidangnya itu ada 10, 5 itu sains, yang 5 itu sosial. Jadi yang sosial itu adalah psikologi, sosiologi, ekonomi, apalagi ya, geografi, satu lagi apa ya Pak Ismail ya? Pak Ismail itu sosiologi ada 5, psikologi, lingkungan, geografi. Nah, ya, jadi begitu luas ya. Dan kami juga tidak menutup yang namanya psikologi dan sosiologi, itu topiknya boleh apa saja. Misalnya yang berbau spiritual, keagamaan, itu tentu saja bisa dilihat dari sudut pandang baik sosiologi ataupun psikologi, ya. Jadi itu hanya topiknya saja yang seperti itu, tetapi bisa masuk dari sudut pandang apapun untuk mengikuti lomba ini. Nah, sehingga sebetulnya sudah tidak ada lagi batasan baik untuk eksakta ataupun untuk bidang sosial dalam mata pelajaran apapun, bahkan olahraga sekalipun, itu bisa mengikuti kegiatan lomba-lomba nasional maupun internasional. Mungkin yang paling sederhana saja ya, kalau kita misalnya ada guru olahraga yang ingin ikut serta nih di dalam lomba, ya beliau mungkin punya kemampuan di bidang apa ya macam-macam kan kalau olahraga itu. Tapi kan bisa dilihat dari sisi misalnya bagaimana pengaruh dari apa kita lihat misalkan olahraga basket misalnya ya. Nah, kalau selama ini olahraga basket itu putra kan sendiri ya, putri sendiri. Nah, mungkinkah itu dicampur seperti badminton? Nah, badminton itu kan ada juga campuran ya, ganda campurannya itu ada. Nah, kenapa di basket itu tidak ada? Itu sebuah telaah yang bisa dilakukan oleh siswa. Lalu apalagi lomba-lomba, jadi dilihat-lihat mana yang bisa dilakukan campur, mana yang tidak. Tentu kan nanti akan menyangkut misalnya fisiologi dari gender laki dan perempuan atau secara fisik laki dan perempuan dilihat dari sudut pandang keolahragaannya. Jadi olahraganya itu hanya menjadi topik saja, tetapi nanti di dalam lomba kita lihat nih mau dinilai dari mananya, sosiologinya atau psikologinya. Ya, jadi sangat terbuka bidang-bidangnya untuk sosial. Demikian Pak Ismail. Mungkin Pak Ismail mau menambahkan. Ya, terima kasih Ibu. Sudah sangat lengkap bahwa dikemukakan Ibu Monika bahwa tidak saja dalam sains yaitu matematika ataupun ilmu pengetahuan alam, biologi dan seterusnya, tetapi juga dalam kaitan dengan pembinaan ini juga ada 5 bidang yang terkait dengan ilmu sosial. Lalu kemudian Bapak Ibu nanti mudah-mudahan boleh kita jadwalkan nanti sambil menunggu informasi dari Ibu Monika untuk pelatihan guru pembimbing sehingga ini boleh membantu kepada siswa-siswi lebih awal. Mungkin Ibu boleh tambahkan informasi dalam kaitan dengan guru pembimbing ini apa saja peran-peran Bu kalau tadi dalam pemaparan awal bahwa yang dilakukan oleh guru adalah bagaimana menunjukkan proses penelitian, tentu kemudian mereka harus yang care kepada siswa-siswi. Di samping itu, kira-kira kemampuan teknis apa Bu dalam kaitan dengan metode ilmiah yang harus dikuasai oleh seorang guru sehingga boleh membimbing murid-muridnya atau membimbing siswa-siswinya? Disilahkan. Terima kasih Pak Ismail, memang ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya.
terkait metodologi penelitian, ini kan sebetulnya tidak semua guru sebetulnya piawai dengan metode penelitian ini, tetapi ada hal-hal kunci yang bisa dipegang supaya istilahnya penelitian ini mengikuti metode ilmiah yang baik begitu. Nah, salah satunya adalah pemahaman bahwa ketika kita mencari ide penelitian atau kita mendapatkan ide penelitian dan topik penelitian, maka perumusan permasalahannya itu harus tepat. Nah, itu juga memang membutuhkan keahlian tersendiri ya, karena ini harus sering ya. Nah, biasanya enaknya gini, kalau guru itu muridnya banyak, jadi latihannya tuh banyak kali gitu. Dia membimbing sekian banyak orang, jam terbangnya juga bisa banyak karena membentuk kelompok yang cukup banyak. Nah, setelah membuat problem statement yang benar, yang baik begitu, maka guru ini harus mampu untuk istilahnya mendampingi ya siswa ini dalam risetnya sampai di akhir sehingga akhirnya ketemu jawabnya. Ya. Pengalaman kami itu di dalam riset-riset yang sampai ke internasional sekalipun, itu guru pembimbingnya kadang-kadang salah arah begitu, bahwa dia akhirnya menjawab yang lain, tidak menjawab penelitiannya sendiri. Nah, yang seperti ini tuh di internasional udah pasti itu dicoret ya. Jadi satu hal, tolong dijaga supaya pertanyaan penelitian anak-anak itu terjawab di akhirnya, terutama di kesimpulannya. Itu harus dijawab dengan baik ya. Walaupun nanti ada tambahan yang lain, tetapi pertanyaan penelitian itu harus dijawab. Salah satu hal yang kesalahan yang sering dibuat adalah justru di kesimpulan itu menyimpulkan apa yang didapat dari literatur, apa yang dilakukan oleh orang lain, malah itu yang disimpulkan. Nah, itu sudah salah besar. Jadi sekali lagi hati-hati, ambillah penarikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan. Nah, ini sebetulnya higher order thinking nih sebetulnya ya, karena sebenarnya melibatkan semua data yang ada seharusnya melihat itu. Nah, kemudian yang kedua adalah teknik eksperimen. Tantangannya adalah begini. Yang benar, kita tahu eksperimen yang benar itu harusnya begini. Tetapi di sekolah tidak ada nih. Alatnya tidak ada. Anak-anak juga pandemi, tidak bisa kemana-mana. Akhirnya harus diakali bagaimana kita mendapatkan data yang dibutuhkan dengan kondisi yang sangat-sangat terbatas. Ini tantangan yang memang harus dihadapi sehingga guru ini juga harus kreatif. Ya, harus banyak membaca bagaimana kita bisa mengukur sesuatu, kita bisa mengukur sesuatu baik di sains ataupun di sosial dengan menggunakan alat ukur yang tersedia di saat itu. Ya, kadang-kadang yang tersedia hanyalah persepsi dari siswa, hanya siswanya atau istilahnya hanya sampelnya saja yang bisa. Kuesioner kan diberikan kepada sampelnya bisa mengatakan dalam bentuk persepsi, hanya bisa begitu. Tidak bisa lagi ada alat ukur yang lain. Tapi yang jelas sudah maksimal dicari oleh guru ini bahwa oke, kita mengumpulkan data hanya cukup sampai seperti itu. Lebih parah lagi, akhirnya kita pakai data sekunder. Nah, guru ini harus punya pengetahuan tentang etika menggunakan data sekunder. Bukannya tidak boleh, boleh sekali pakai data sekunder. Ya, sekunder dalam arti data yang ditemukan atau didapatkan oleh orang lain atau data yang tersedia dari orang lain. Nah, ini kan ada tata caranya. Itu harus skill ini harus dimiliki oleh si guru tersebut. Yang berikutnya, jangan sekali-kali memaksakan ide penelitian kepada siswa. Ya, tadi saya sudah berkali-kali saya camkan di depan bahwa ini hal yang sangat tabu di dalam membimbing penelitian. Ya, yang boleh adalah kita memancing siswa, ngobrol dengan siswa, memancing sampai dia dapat sendiri. Ini yang mau saya cari. Ya, saya pernah punya cara untuk memancing ide penelitian siswa dikumpulkan, lalu saya biarkan idenya liar. Silahkan kalian berpikir. Itu nggak keluar-keluar itu idenya.
apa ya Bu ya, apa ya gitu, nggak keluar-keluar. Lalu kita bilang, apa yang jadi masalah? Oh, nggak ada masalah Bu, oke-oke aja. Nah kan repot kalau sudah begitu. Di sekitar kamu ada masalah? Enggak ada masalah. Nah, kalau jawaban sudah seperti itu sudah menantang guru untuk mampu mengorek, ngobrol lagi, mengorek lagi. Bagaimana? Kamu tinggal di mana? Coba kalau ke sekolah ada gimana? Apa yang kamu rasakan? Apa yang menjadi ganjalan? Nah, hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang harus satu persatu ya. Nah, itu kemampuan ini saya harapkan juga dimiliki oleh guru selain kesabaran tentunya ya. Dan yang juga harus dimiliki oleh guru terkait metodologi penelitian adalah tentu saja analisa data ya. Bagaimana menggunakan alat-alat statistik itu mau tidak mau kita harus baca lagi. Jangan yang rumit-rumit, yang sederhana saja. Kalau kita punya data sekian banyak, nah bagaimana kita mampu untuk menyimpulkan secara statistik yang sederhana. Ya, apakah hanya melalui mean-nya saja, melalui rata-ratanya saja, atau standar deviasinya itu menerangkannya bagaimana kepada anak, itu kan hal yang paling simple, sederhana. Nah, ini Bapak Ibu guru memang mau tidak mau harus sedikit membaca lagi tentang statistik. Nanti di dalam pelatihan guru pun kami memberikan statistik minimalis yang perlu diketahui oleh para guru. Gitu. Saya kira sih itu saja. Kalau yang lebih spesifik di tiap bidang ilmu memang ini harus dikorek sendiri ya oleh guru yang bersangkutan. Seperti misalnya guru-guru life science itu punya cara tersendiri untuk menguji, untuk mengumpulkan data. Guru-guru di bidang geografi juga punya cara tersendiri. Nah, ini cara pengumpulan data ini memang harus dikuasai. Dan juga bagaimana menyederhanakan itu ketika situasinya tidak memungkinkan untuk menggunakan banyak alat. Gitu. Saya kira mungkin itu, Pak Ismail. Terima kasih Bu Monika, Bapak Ibu, itu tadi beberapa informasi tambahan terkait dengan proses. Sekali lagi bahwa lomba ini adalah bukan tujuan, hanya sasaran antara saja. Sederhananya adalah kapasitas guru yang meningkat, begitu pula murid-murid yang memiliki minat untuk penelitian. Tidak harus semua murid atau siswa, tetapi yang punya saja minat atau kemudian punya ketertarikan terhadap diskursus keilmuan atau kemudian aktivitas riset, penelitian, dan sebagainya. Karena tentu kita harus menyadari murid dan siswa-siswi juga berbeda minat dan lingkungannya masing-masing. Ibu saja sekali lagi untuk melakukan fasilitasi karena ada permintaan dari Majelis Dikdasmen Pendidikan Daya Muhammadiyah Papua Barat, Bu. Ini bergabung di antaranya ada Ustadz Adnan, beliau adalah kandidat doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dan kami memandang dalam satu diskusi dengan pimpinan wilayah Muhammadiyah Papua Barat bahwa kita ingin sekolah-sekolah yang di bawah pengelolaan Muhammadiyah itu kemudian mengambil peran-peran seperti ini. Dan alhamdulillah di Kota Sorong sendiri ada namanya sekolah sains Averroes. Itu satu sekolah yang memang fokus, bukan juga fokus, tapi menambah jam belajar sains untuk siswa-siswanya sejak dari SD, SMP, dan SMA. Dan alhamdulillah mereka biasanya ikut dalam Olimpiade Sains Nasional. Namun kita ingin juga memperkenalkan peneliti belia ini supaya kemudian menjadi tambahan aktivitas dan memperkuat proses pembelajaran sains. Mudah-mudahan Ustadz Adnan masih bergabung dengan kita. Silakan Ustadz Adnan. Lanjut dulu, Prof. Lanjut. Saya lanjut. Dulu. Karena kan perdana kan. Bisa dengan namanya perdana ya. Ya, jadi memang Ustadz Adnan kita
niatkan di bulan Januari ini sebagai ajang sosialisasi untuk lebih mengenalkan lagi dengan puluhan ribu siswa yang sudah terlibat. Hanya saja tadi seperti dikemukakan oleh Ibu Monika, lebih banyak di ibu kota negara. Dan kita lihat juga saya mendapatkan kehormatan turut dalam penilaian tingkat provinsi dan juga tingkat nasional, di mana kita lihat itu memang adalah sekolah-sekolah yang sudah mapan sainsnya. Ada Tarakanita kita lihat, ada sekolah yang dari Surabaya dan sebagainya yang memang sudah tinggalnya di Citraland. Ya tentu kalau mendengar kata Citraland bukan rumah subsidi, berarti cicilannya bukan 1 juta itu rumahnya, sehingga tentu kita berharap bahwa ini dapat disebarkan lebih luas dan alhamdulillah mudah-mudahan setelah pandemi ini berlalu, CIS masih berkenan melakukannya dengan blended, ada yang online, ada yang tatap muka, sehingga daerah-daerah yang kita tidak bisa jangkau ataupun menjangkaunya itu perlu dana yang besar seperti Wamena, Merauke, Kerom dan sebagainya, mereka tetap bisa mengikuti dengan metode seperti ini. Dan Bapak Ibu mohon berkenan ada link absensi di chat box untuk mendapatkan sertifikat apresiasi dari panitia. Kemudian yang kedua adalah jika berkenan nanti dalam kegiatan-kegiatan terkait dengan peneliti belia kami akan kirimkan informasi ke email maupun WA Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi lanjut. Untuk proses tahun ini kira-kira sudah ada Bu arrangement bulan atau apa yang kira-kira boleh didengarkan oleh kita yang ada di Zoom maupun yang ada di streaming Facebook dan juga di streaming melalui Maros TV, sehingga paling tidak mulai tersosialisasi. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah untuk mengakses informasi-informasi ini, adakah alamat websitenya atau apa, sehingga guru-guru bisa lebih awal surfing di situ, sehingga ketika mereka ingin mendapatkan informasi cukup melalui website, dan nanti sepenuhnya kalau ada hal-hal yang ditanyakan baru mengirim email. Jadi tidak langsung bertanya, tetapi sudah ada material atau bahan-bahan yang dapat dijadikan sebagai bacaan. Mohon dijawab 2 hal ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ismail. Kami punya informasi-informasi itu di dalam website dari Center for Young Scientists. Itu bisa dilihat di, maaf tadi saya lupa menuliskan, mudah cys.or.id. Saya akan tuliskan nanti di chat, ya. Dan itu di situ bisa dilihat juga apa yang sudah dilakukan pada tahun lalu. Ya, jadi termasuk judul-judul penelitian bisa dilihat, termasuk contoh-contoh extended abstract itu bisa dilihat di situ. Ya, jadi dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kita semua, apalagi pemula. Dan untuk tahun ini kita punya rencana untuk memulai sosialisasi itu di bulan Februari dalam bentuk webinar-webinar. Jadi nanti akan ada webinar yang disampaikan oleh para expert atau para pakar yang ada bersama di Center for Young Scientists, yang akan menyampaikan misalnya contoh-contoh penelitian di bidang apa, bagaimana teknik pengumpulan data, bagaimana mencari ide. Nah, itu kami akan memberikan webinar secara gratis untuk siapapun. Kemudian juga akan ada webinar yang disampaikan oleh alumni. Jadi siswa atau peneliti belia yang sudah kuliah bahkan kemudian sudah lulus. Nah, mereka akan menyampaikan tips-tips juga ketika mereka menjadi peneliti belia itu bagaimana tekniknya untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada. Saya kira kalau dari anak muda ke anak muda itu biasanya lebih bisa diterima begitu. Jadi itu pun webinar itu akan kami lakukan. Dan selain itu juga akan ada webinar khusus untuk guru. Bagaimana membimbing penelitian siswa, ya, bagaimana mengarahkan siswa, ada khusus. Nah, itu akan dilakukan selama bulan Februari. Jadi kalau mungkin untuk provinsi yang manapun, sebaiknya juga dilakukan simultan ya. Jadi nanti pendaftarannya semua akan bersama-sama. Dan pendaftaran dimulai di bulan Maret.
Dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli itu ada kesempatan untuk membuat sebuah penelitian, dan yang harus disampaikan adalah penelitian yang sudah selesai. Jadi bukan hanya proposal penelitian, tetapi penelitian yang harus sudah selesai, sudah lengkap begitu. Ya, tidak perlu takut bahwa belum sempurna, itu tidak masalah, karena juri bisa melihat mana penelitian yang baik, karena yang baik itu masih bisa menang dan masih bisa sampai ke internasional. Ya, kenapa demikian? Karena waktunya kan masih panjang. Lomba internasionalnya nanti 2022. Ada pembinaan pula selama 4 sampai 6 bulan. Maka juri biasanya kami titipi untuk melihat bukan hanya harus tuntas, tidak boleh kurang apa, masih boleh, hanya dia berpotensi untuk menjadi penelitian yang baik. Begitu. Jadi ada waktu Maret sampai bulan Juli. Nah, setelah itu baru pendaftaran ditutup sekitar awal Agustus dan dilakukan penilaian, ya. Dan mungkin setelah sebulan baru akan ada hasilnya, siapa yang lolos dari provinsi. Setelah itu langsung akan ke nasional, langsung diseleksi lagi di nasional, dan bulan November itu hasil dari nasional untuk ke internasional itu sudah ada. Begitu. Jadi timeline yang paling penting di sini adalah bahwa sekarang memulai membuat penelitian itu sampai dengan akhir bulan Juli. Ya, waktunya akan habis di bulan Juli. Saya kira ini cukup banyak waktunya. Untuk informasi-informasinya silahkan dilihat di website kami, di browse saja cys.or.id. Ya, di situ kami semua lomba di semua provinsi akan naik semua di sana. Dan juga di Instagram kami, yaitu CYS_Indonesia. Ya, di situ juga informasi masuk. Saya kira mungkin itu Pak Ismail informasi awalnya untuk lomba tahun depan. Ya, terima kasih Bu Monika, Bapak Ibu. Kita berada di penghujung kuliah umum kita pada hari ini. Mohon sekali lagi kesediaan Bapak Ibu, baik yang ada di Zoom meeting maupun di streaming Facebook dan di Maros TV. Jikalau ada pertanyaan boleh diketikkan karena waktu kita terbatas. Nanti kalau ada hal-hal yang dipertanyakan dan saya bisa mendapatkan jawabannya melalui website, maka akan saya kirimkan melalui link website cys.or.id. Adapun media sosial juga tersedia di Facebook dan juga tersedia di Instagram. Bapak Ibu boleh melihat aktivitas yang ada selama ini dan juga keikutsertaan CYS dalam konsorsium atau mungkin kolaborasi dengan internasional, karena sebagai contoh kalau 2021 ini kita lakukan seleksi nasional, insya Allah mereka akan mengikuti sesuai temanya untuk di 2022. Jadi ada kesempatan untuk mengikuti kegiatan secara berjenjang, mulai dari provinsi secara bersama-sama di seluruh Indonesia, lalu kemudian tingkat nasional, lalu kemudian dari tingkat nasional ke tingkat internasional. Begitu pula sementara disiapkan satu pelatihan terutama bagi Bapak Ibu guru di SMA atau guru di SMK dengan dukungan dari Dinas Provinsi Sulawesi Selatan, dan bagi Bapak Ibu di guru SMP dan guru SD bagi di Kabupaten Maros. Mudah-mudahan ini kita akan segera mendapatkan jadwalnya dari instansi terkait, dan untuk lebih memudahkan, karena saya memandang membekali guru-gurunya sama pentingnya dengan membekali murid-murid ataupun siswa-siswanya, sehingga ini akan dilakukan secara paralel. Yang kedua, insya Allah dalam bulan Februari CYS akan melaksanakan serial webinar dan juga ada rekaman-rekaman terkait dengan alumni. Itu bisa dilihat di akun YouTube-nya CYS, dan juga proses pengumuman pemenang itu juga ada di sana, dan termasuk apa yang menjadi catatan-catatan dari Dewan Juri atas capaian-capaian dari para pemenang dan juga yang sudah bagus, sementara yang belum ada ataupun perlu kita benahi juga ada di sana.
Untuk menutup kuliah umum kita ini, saya mohon sekali lagi kesediaan Ibu Monika untuk menyampaikan closing statement terkait dengan peneliti belia, serba-serbinya, atau boleh jadi adalah kata penutup. Mudah-mudahan insya Allah Ibu Monika dalam tanda kutip bersedia ditodong kembali untuk bersama-sama dengan guru-guru di Papua dan Papua Barat, dan bersama-sama dengan tim dari pimpinan wilayah Muhammadiyah untuk lanjutannya boleh jadi untuk melihat apa itu peneliti belia, lalu kemudian kriteria-kriteria dan sebagainya. Boleh melihat rekaman video ini nanti. Dengan demikian maka dalam satu tema kita meneruskan ke tema yang lain supaya tidak terjadi perulangan, dan itu semakin memperkaya cakrawala dan wawasan kita. Untuk kata penutup, closing statement, kami mohonkan kepada Ibu Monika. Terima kasih Pak Ismail. Mungkin yang ingin saya sampaikan di sini adalah harapan saya bahwa sesuatu yang saya optimis untuk bisa kita capai bersama-sama, yaitu membangun karakter generasi Indonesia ke depan yang lebih baik. Saya percaya bahwa kegiatan atau proses penelitian ini dapat sedikit banyak memberikan sumbangsih dalam pembentukan karakter tersebut, sehingga masa depan negara kita ini, bangsa kita ini diharapkan juga akan semakin lebih baik. Dan untuk itu tentu saja sangat dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, dan saya sangat berbahagia bahwa sejauh ini banyak sekali pihak yang juga sangat peduli dengan peneliti belia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih karena saya diberi kesempatan untuk dapat menyampaikan aspirasi saya, kemudian pengalaman-pengalaman kami, juga kepada Pak Ismail. Terima kasih banyak kesempatan ini, dan tentu saja di akhir kata sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya mohon maaf, dan mungkin kedepannya kita semudah-mudahan dapat berjumpa lagi dalam situasi yang lebih baik dan dalam keadaan sehat. Terima kasih. Terima kasih Bu Monika. Dengan berakhirnya kata penutup dari Ibu Monika tadi, berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Dan alhamdulillah juga bergabung Bapak Dr. Hasanuddin, Ibu. Beliau adalah dosen di Universitas Gorontalo. Mudah-mudahan saya boleh berdiskusi dengan saudara saya ini, sehingga kita juga boleh melaksanakan lomba peneliti belia di Provinsi Gorontalo mulai di 2021. Dan bertambah kalau di Pulau Sulawesi ini baru Sulawesi Selatan, mudah-mudahan Gorontalo juga sudah bisa bergabung, Sulawesi Utara, dan juga Sulawesi Tenggara untuk di tahun 2021. Terima kasih semuanya Bapak Ibu yang telah bergabung di Zoom meeting dan juga streaming Facebook dan streaming Maros TV. Begitu pula terkhusus kepada CS, direkturnya Ibu Monika Raharti, bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan kita dalam mengenal lebih jauh lagi seperti apa itu peneliti belia. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Mudah-mudahan insya Allah di bulan mendatang kita masih bisa bersua lagi melalui tatap maya. Terima kasih Bu Monika.